Setiap jengkal yang ada di depan rumah ini itu penuh dengan tanah kuburan. Ya Allah, ayo cepetan masuk, cepetan. Itu bapakmu udah meninggal. Pas Wira buka mata, di depan tuh, itu tuh udah ada wajah ngepas-pasan, gini. Terus bilang, "Hello Yuna." Wah. Awakmu kudu nglakoni ritual jaga pocong. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, sesuai dengan nama segmennya yaitu Ngopi Horor. Berarti pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya tidak akan mendatangkan seorang pendaki gunung, namun mendatangkan seorang penulis horor yang berasal dari kota kelahiran saya yaitu Cirebon. Di samping saya sudah ada Restu Wiraatmaja. Gimana Wir? Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Namun udara lagi tidak baik-baik saja. Iya, gitu ya kan. Nah, mungkin teman-teman semua sudah mengenal lah Wira ini siapa. Mungkin teman-teman semua ada beberapa yang udah ngebaca tweet-tweet daripada Wira nih, yaitu bisa dibaca ya di Twitternya Wira, yaitu apa tuh Wir? Namanya Restu Wiraatmaja. Restu Wiraatmaja. Kalau saya familiarnya lebih ke Wira gitu. Mungkin kalau teman-teman semua ada yang Restu gitu ya. Kalau saya pribadi lebih seraknya ke panggilan nama Wira. Dan memang juga di kampung juga panggilan nama Wira gitu ya. Benar. Nah, di atas meja ini adalah karya daripada anak bangsa nih, yaitu karya dari Wira. Ini baru beberapa aja nih Wir ya. Iya. Total nih Wir, dari pertama lo ngeluarin buku, udah berapa buku yang udah lo terbitkan tuh? Kalau sama yang sekarang itu perkiraan 5. Yang terakhir tuh ini ya? Iya, yang terakhir yang baru keluar ini. Ensiklopedia Santet. Dan ini catatan pesugihan. Ada lagi Batur Gaib. Iya. Terus apa lagi tuh Wir, yang 2 lagi? Terus kayak Teror Rumah Sari. Terus sama yang satunya Santet Malam Satu Suro. Nah itu, nah misalkan nih Wir, ini kan cetakan udah lama nih ya, catatan pesugihan ataupun yang Batur Gaib. Misalkan teman-teman semua mau order nih, mau beli nih, itu gimana caranya tuh? Nanti teman-teman bisa DM aja ke Wira. Oh, DM aja ke Instagramnya Wira? Iya, Yaitu apa itu Wir? Restu_Wiraatmaja. Nah, jadi teman-teman semua selain mendengarkan video-video horor, misalkan teman-teman semua yang hobi dengan baca cerita horor, bisa langsung aja nih, beli karya anak bangsa atau kita support karya dari penulis horor yaitu Wira ini. Oke Wir, selain 5 buku yang lo terbitkan ya, ada gak sih atau lo punya rencana gak sih untuk ngeluarin buku seri yang terbaru itu tuh? Ya alhamdulillah bentar lagi buku ke-6 mau terbit. Ke-6? Iya. Gokil. Kapan itu? Perkiraan antara September atau enggak Oktober gitu. September atau enggak? Oktober. Iya. Boleh nggak sih dikasih tahu judulnya atau nanti aja surprise? Boleh deh, boleh. Gitu ya. Judulnya Griyo Sewu Demit. Griyo Sewu Demit. Kalau saya mungkin teman-teman semua yang asli Jawa agak-agak tahu tuh ya, artinya apa gitu. Tapi kita jangan spill di sini, nanti aja gitu kan. Teman-teman penasaran, saya begitupun juga penasaran. Nah, tapi kalau yang menarik banget menurut saya yang ini, catatan pesugihan. Ini paling menarik untuk dibaca oleh teman-teman semua gitu. Nah, nanti doakan teman-teman semua di dalam waktu dekat ini ya. Iya.
terbitan daripada buku ke-6 dari Wira itu segera rilis dan segera bisa dinikmati oleh penggemar-penggemar cerita horor nih, Wir. Oke. Kalau tadi kita ngebahas buku, sekarang kita nggak usah bahas buku lagi. Yaitu cerita nih, Wir. Nah, Wira ini akan menceritakan pengalamannya atau gimana saat kejadian di mana? Ya, waktu itu kisaran tahun 2008, tepatnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan saat itu tuh ada satu problem, yang mana problemnya itu tuh mengaitkan sama keluarga juga. Nah, sebenarnya kayak problemnya itu kan kayak internal gitu, tapi itu juga bisa merambah ke eksternal gitu. Makanya akhirnya ketika saat dimana problem yang besar banget itu terjadi dan Wira sendiri yang harus menyelesaikannya. Oke. Nah, jadi bermula dari kakek meninggal. Ketika kakek meninggal itu ada satu pantangan tuh, Bang. Pantangannya itu dimana cucu-cucunya itu nggak boleh ngelihat jasadnya. Dan karena nggak boleh ngelihat, akhirnya mungkin non besar itu, si kakek itu datang lagi ke rumah dan dan dilakukanlah sebuah ritual yang disebut dengan ritual jaga pocong. Ritual jaga pocong. Nah. Iya. Jangan spill nanya-nanya dulu deh, ya gitu kan. Tapi ini udah pernah lo ceritakan belum sih? Belum. Pernah lo tulis gak? Pernah, tapi nggak sempet selesai karena emang banyak apa? Gangguan trouble. Iya, trouble banget itu. Jadi trouble-nya karena mungkin saat penulisan itu ya? Iya, dan juga waktu itu kan belum sowan maksudnya belum ziarah, dan setelah ziarah alhamdulillah aman gitu. Oke, kita tahan dulu, Wira, ceritanya nih makin penasaran saya nih dengan ritual jaga pocong itu. Iya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Order yo. Jadi sebelum masuk ke cerita itu di tahun 2007, saat dimana Wira itu masih umur 7 tahun tuh, Bang. Masih umur 7 tahun. Dan karena kan kita yang dari Cirebon itu sering banget nih kalau setahun sekali pulang kampung ke Pekalongan. Karena bapak asli Pekalongan, ibu asal dari Cirebon. Otomatis kita kan tetap juga nih kayak silaturahmi ke Pekalongan, yang dimana yang ada di sana tuh cuman kakek sama nenek yang dari bapak. Yang dari ibu sebenarnya ada, cuman karena mungkin waktu itu ada salah satu tragedi di Cirebon yang namanya Pati Obor. Mungkin Bang Umang pernah dengar orang Cirebon sendiri, di mana keluarga ataupun sanak famili itu semuanya akan terputus kejadian di masa lampau. Dan akhirnya dari keluarga ibu sendiri belum mengenal siapa-siapanya. Dan karena belum mengenal, dan Wira sendiri dan bersama keluarga-keluarga lainnya kalau tiap tahun sekali pulang kampung ke Pekalongan. Di tahun 2007 itu ketika ngepas banget tuh kayak ada acara gitu kan, ada acara di sana, ada yang nikahan, dan kita akhirnya datang ke sana. Dan ketika datang itu yang ikut tuh cuman Wira, bapak, ibu, sama adik Wira itu. Yang lainnya mungkin ada di rumah gitu kan. Nah, ketika kita datang ke sana, datang ke sana, dan ketika tiba di daerah Pekalongan, tepatnya kakek, kita langsung disambut tuh sama kakek, sama nenek. Dan pertama kalinya kakek itu kayak expect banget gitu ke Wira. Jadi tuh dia tuh kayak excited banget ngeliat Wira, karena ini mungkin cucu yang dijadikan kesayangan dari kakek sendiri tuh Wira gitu kan. Dia tuh langsung bilang, "Ya Allah nang, aku wis suwe lo ora ketemu gitu, aku udah lama nggak ketemu gitu ya." Jadi kayak dipeluk, dilus-elus, tuh kan masih kerasa banget kayak dimana hubungan batin antara Wira sama kakek itu deket banget. Udah selesai gitu acara 3 hari, dan setelah selesai kita niatnya mau balik ke Cirebon tuh, Bang. Tapi saat itu tuh bapak ditahan sama kakek. Jadi yang pulang duluan ke Cirebon tuh Wira, ibu, sama adik gitu, tapi ngikut dari mobil saudara. Jadi yang kesana juga bukan hanya keluarga Wira, cuman ada juga keluarga dari Cirebon
yang ngikut ke Pekalongan. Dan ketika itu tuh Wira tuh nangis tuh bang, karena kan emang dekat juga sama bapak, dan bilang, kok pak nggak pulang, kenapa? Terus kakek bilang, Nang sabar yo, bapak di sini beres-beres rumah dulu, nanti kalau semisal udah selesai bapak pulang ke Cirebon. Nah Wira tuh ya udahlah, mungkin bapak masih ditahan sama kakek gitu kan, udah lama nggak pulang kampung juga. Nah tetapi bang, ketika kita udah sampai ke Cirebon, ternyata kakek itu bilang sesuatu sama si bapak. Kakek itu bilang gini, nak, aku tuh sebenarnya rindu banget keluarga itu kumpul. Aku tuh rindu banget dimana ketika keluarga yang udah kemana-mana itu jadi satu lagi. Apalagi aku ngelihat anak-anakmu itu yang bener-bener kayak ngebuat aku tuh bahagia. Kakek bilang sama itu kepada bapak. Bapak ya berembes milih gitu, kayak sedih juga. Orang tuanya, maksudnya kakek juga kan udah tua, umurnya udah hampir 70 tahunan, dan otomatis itu akan menjadi kayak pertanda apakah nanti kakek ini kedepannya masih ada atau enggak gitu kan. Tapi bapak itu nggak cerita. Dalam artian nggak cerita tuh dia tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Dia cuman ngangguk-ngangguk aja, menerima apa nasihat dari kakek, dan setelah selesai akhirnya pulang ke rumah. Nah ketika pulang ke rumah ya biasa, maksudnya masih tetaplah aktivitas sehari-hari seperti biasa, hingga akhirnya di beberapa bulan kemudian bapak itu dimimpiin. Bapak itu dimimpiin sama kakek. Kakek itu bilang, nak, yuk mulai, bapak wis, maksudnya bapak tuh bentar lagi udah nggak ada gitu dalam arti Indonesia itu. Terus si kakek itu bilang, ayo pulang, bapak sebentar lagi udah nggak ada. Bapakku itu yang maksudnya didapat mimpi dari kakek itu langsung bangun bang, langsung bangun, dan dia kaget. Apa jangan-jangan ini kayak pertanda kalau kakek sebentar lagi udah nggak ada gitu. Maksudnya bapakku itu sebentar lagi udah nggak ada. Udah selesai kayak gitu, ya udah bapak sholat. Selesai sholat, dia doa dan dia kirim Al-Fatihah untuk kesehatan kakek. Di awal tahun 2008, berita yang maksudnya yang nggak mengenakan itu terdengar akhirnya. Jadi di tahun 2008 tuh itu menjadi tahun terakhir Wira sendiri ngelihat kakek gitu, karena di tahun itu ternyata kakek meninggal dunia. Kakek meninggal dunia, dan otomatis kita yang dari keluarga kan takziah ke sana, kita ziarah ke sana, maksudnya kita ngunjungin lah orang-orang yang ke sana. Tapi selama dalam perjalanan bus itu tuh aku tuh maksudnya Wira tuh selalu ngomong ke bapak, Pak, kakek tuh masih ada nggak sih Pak? Kan masih pertanyaan kayak ambigu gitu kan, masih kecil juga. Kakek udah nggak ada. Nah tapi Pak, aku ngerasa kakek itu masih ada. Jadi kayak mungkin ikatan batinnya itu belum lepas. Sampai-sampai itu gue sendiri bilang kalau kakek itu masih ada, Bang. Setelah udah lewatin Pemalang, tibalah di Pekalongan, dan kita turun dan langsung menuju ke desa tempat dimana kakek berada gitu. Nah ketika kita ini baru berada mau pintu masuk ke rumah, itu tuh warga itu udah kayak excited banget melihat kita. Ya Allah, ayo cepetan masuk, cepetan. Itu bapakmu udah meninggal gitu. Bapak langsung robos masuk ke dalam. Ketika bapak nerobos ke dalam, kan otomatis Wira mau ngikut gitu. Tapi ternyata Wira langsung ditarik tangannya sama nenek. Nah, udah nggak usah ikut, nggak usah masuk. Kan bingung ya, kenapa bapakku boleh masuk? Boleh masuk, sedangkan tapi Wira ditahan. Nggak boleh. Iya. Aku kayak, loh nek, aku mau ngeliat kakek, ini kenapa? Terus kata, udah nggak usah masuk, udah pamali. Katanya pamali, Bang. Pamali? Iya, katanya pamali. Kamu tuh cucu kesayangannya, kamu nggak boleh ngeliat. Jadi kayak ada menurut aku tuh kayak ada kesalahan di situ kan. Kalaupun emang ini kesayangan, seharusnya tuh tahu lah. Iya gitu kan. Iya. Tapi nenek udah nggak boleh masuk. Tapi karena Wira itu bener-bener kayak kangen banget sama kakek, Wira nerobos. Saat dimana nenek udah masuk, Wira nerobos masuk ke dalam. Baru ke pintu. Saat baru ke pintu, merinding. Baru ke pintu. Kan kalau misalkan orang yang meninggal itu kalau di Jawa Tengah itu khususnya dia yang lebih tinggi, diposisikan yang lebih tinggi, sedangkan yang maksudnya yang berdoanya, yang bacain surat Yasin ataupun baca-baca Al-Quran itu kan di bagian bawah.
saat itu juga bang, Wallahi, Wira ngelihat kakek kan yang apa namanya di ini ya, direbahin ya gitu kan, gitu. Tapi di situ Wira ngelihat kakek lagi duduk. Jadi kakeknya yang udah meninggal, tapi di sini ada kakek lagi duduk. Yang meninggal di situ? Iya. Jadi itu ada dua. Ada dua. Jadi yang kakek itu udah meninggal, tapi yang ini lagi duduk. Dan dia pose kayak gini. Enggak ngeliatin ke Wira? Enggak. Dia kayak apa ya, vibes-nya itu kayak sedih banget, kayak sedih banget. Sedih. Dia tuh kayak ngerasa kesedihan. Loh, Wira tuh kayak ngeliat itu kayak, loh, katanya kakek meninggal, tapi kok lagi duduk. Wira spontan tuh, Bah lagi duduk ya? Kedengeran tuh, trak. Bapak langsung nengok. Hah, duduk. Langsung kan pada ngeliat semua. Nenek tahu, marah dia bang. Aduh, kenapa kamu masuk? Cepet keluar. Langsung keluar. Dan akhirnya Wira dibawa ke desa sebelah. Desa sebelah, jadi itu ada desa juga dari Pekalongan yang itu saudaranya. Dan galau juga sih sebenarnya. Walaupun masih kecil kayak ikatan batin kan ada ya. Jadi kayak kenapa cucu-cucunya itu nggak pada boleh ngeliatin. Jadi ternyata bukan cuma Wira doang nih. Ada lagi cucu-cucunya yang nggak boleh ngeliat kakek di itu waktu. Sama. Iya sama. Dibawa ke desa sebelah juga. Iya, semuanya dikumpulin. Jadi semua cucu-cucu tuh dibawain ke sana semua. Nah udah selesai gitu, selesai dibaca doakan, terus sudah selesai pokoknya dikubur, dan ternyata kakek itu dimakamkannya itu bukan di desa situ bang, tapi di desa sebelah lagi. Itu tuh jaraknya jauh banget, jadi kayak misalkan daerah sini, daerah A ke daerah B itu kayak memakan waktu setengah jam, itu jauh banget. Kita kan nggak mungkin, karena mungkin waktu itu desa masih belum memiliki kayak lahan atau apa, jadi akhirnya dikuburinnya di desa sebelah. Ya, ini hari pertama waktu kakek udah meninggal dunia. Di hari pertama kakek meninggal dunia, Wira tuh dikasih kesempatan untuk bisa ikut tahlilan. Karena waktu itu yang kita niatnya cuma beberapa hari di Pekalongan, akhirnya kita memutuskan untuk memperpanjang waktunya lebih panjang lagi untuk supaya menyelesaikan tahlilan gitu. Karena kan tahlilan kan 7 hari bang. 7 harian. Jadi ya selesaikan dari itu. Di hari pertama Wira tuh kayak masih diem aja, kayak masih nggak terima sama keputusan nenek. Kayak dalam hati tuh kayak marah juga sih. Cuman mau marah gimana? Karena mungkin ini jadi kayak pantangan juga kan. Akhirnya jadi pantangan dari pihak sananya, ya udah Wira nggak bisa ngapa-ngapain. Di hari pertama itu akhirnya tidur dan selesai. Nah di saat itu tuh keluarga tuh lagi pada ngobrol-ngobrol, mereka ngobrol-ngobrolin tentang Wira gitu. Jadi kayak, ini cucumu, ya maksudnya ini cucu yang ini cucu kesayangan. Jadi alasan kenapa kita ini nggak mau mempertemukan, takutnya kakek itu nggak tenang gitu. Jadi ketika dalam obrolan itu meminta supaya Wira ini jangan sampai dilihat gitu. Jadi harus dijauhkan. Takutnya nanti kakek nggak tenang. Jadi ternyata bang, sebelum kakek meninggal, dia itu ternyata kayak manggil-manggil nama cucu-cucunya satu persatu. Jadi tapi yang terus dipanggil itu ketika sakit itu namanya Wira aja. Aku kangen banget ini sama anaknya yang ini. Makanya cucu kesayangan kata nenek. Bener, iya, gitu. Selesai gitu, akhirnya kita malam udah selesai nih bang. Dan keesokan harinya di malam kedua, Wira masih tetap di situ. Tapi karena kebetulan ada beberapa juga dari keluarga yang mau pulang, akhirnya mereka pulang. Di sana cuma tinggal Wira sama bapak doang duaan gitu. Kita ke Wira hari kedua itu, Wira tuh sering banget mandi di belakang. Jadi itu kenapa sering mandi di belakang itu karena ngikutin kakek. Jadi kakek itu mandi kayak yang di kendi itu. Kendi besar itu dia mandi gitu sore-sore. Di belakang rumah? Iya belakang rumah. Oh, okay. Jadi belakang rumah, mandinya di situ karena kan masih penduduknya belum terlalu padat. Jadi masih banyak pohon-pohon, jadi itu adem banget. Dan ketika Wira itu lagi mandi, dan kebetulan bapak nemenin mandi. Ketika bapak nemenin mandi, itu Wira tuh ngeliat di antara pohon-pohon pisang itu tuh ada sosok putih, tapi tuh putihnya kayak putih kecoklatan. Cuman dia setengah kayak gini, cuman kayak gini dong, cuman lagi ngintip. Wira waktu itu belum bisa menggambarkan itu siapa ya, tapi kalau kayak perspektif pertamanya itu kakek bukan sih gitu.
Wira udah bilang kayak gitu kan, langsung tarik bapak gitu kan, pak itu kakek bukan? Terus bapak bilang, udah cepetan masuk. Akhirnya selesai mandi, kita masuk nih, selesai. Nah, dan ketika tahlilan ya berlangsung lagi, udah nggak ada kejadian apa-apa. Di hari ketiga saat itu tuh Wira tuh masih sering bolak-balik ke tempatnya kakek. Nah, di hari ketiga pintu kakek itu kan ditutup terus, nggak pernah dibuka. Dan biasanya kalau ada orang yang baru meninggal itu kayak ada apa ya, kayak ada makanan apa yang biasa di depan kamar atau apa gitu kan. Nah, saat Wira ngelewatin kamarnya kakek, tiba-tiba terdengar suara batuk dari dalam kamar. Jadi kayak itu suaranya mirip kayak suara kakek. Wira kan yang otomatis ngelewatin kayak berhenti. Kok ada suara orang batuk? Gitu kan. Akhirnya Wira ke kamarnya nenek nih. Nanya, "Nek, di kamarnya kakek itu ada siapa?" "Hah? Gak ada siapa-siapa. Udah sana kamu main lagi aja." Nenek padahal udah notice, udah tahu. Akhirnya udah selesai hari ketiga, tahlilan lagi, banyak warga-warga yang datang, dan selesai itu lanjutlah ke hari keempat. Nah, di hari keempat pintu kamar kakek itu dibuka nih. Entah waktu itu nenek lagi beres-beres, terus dia lupa nutup pintu atau mungkin belum selesai jadi masih dibuka. Akhirnya Wira lewatin lagi, dan ketika Wira lewatin lagi kamar, itu kan sambil mandang-mandang kayak gini, ngeliat. Pas ngeliat, itu tuh jelas banget ada kayak laki-laki, dia itu menghadapnya ke arah depan gitu, jadi kayak ngebelakangin. Dia tuh kayak gini aja, jadi kayak gini aja. Wira kan penasaran itu siapa gitu kan, pengen rasanya masuk, pengen ngecek, tapi karena mungkin udah jadi pantangan juga, ya udah Wira biarin aja. Hari kelima, saat hari kelima itu posisinya udah sedikit nih kayak orang-orang yang ikut tahlilan juga gitu. Maksudnya nggak terlalu sedikit banget, tapi masih agak berkurang lah ya. Iya, berkurang gitu. Mungkin waktu itu cuacanya agak mendung dan juga hujan sedikit gitu. Jadi banyak juga maksudnya ada beberapa warga yang nggak hadir gitu. Dan selesai itu Wira tuh niatnya mau tidur sama bapak. Cuman kata nenek, udah nanti aja tidur sama bapaknya, kamu tidur di dalam. Nah, ketika itu Wira akhirnya tidur di dalam tuh bang. Nah, malam harinya saat Wira itu tidur, kan Wira tidur kan kadang sama nenek gitu kan. Itu tiba-tiba tuh dari dari kamar sebelah, karena kamarnya bersebelahan, itu kedengeran suara batuk juga. Tapi suara batuknya bukan suara batuk nenek atau suara batuk bapak. Jadi kayak suara batuknya kakek itu kayak itu jelas banget. Wira tuh kayak mikir, kok ini udah 2 kali kejadian kakek, masa suara batuk kakek tuh kedengeran terus, ada apa gitu kan. Setelah itu ya udahlah, lupain aja, mungkin ini bener juga katanya masih ada di sekitaran gitu kan. Jadi selama 40 hari katanya masih ada di sekitaran, jadi Wira ya udah biasa aja, enjoy aja kan saat itu. Nah, di hari ke-6 sebelum hari terakhir itu Wira tuh memberanikan diri tuh mau ngecek ke kamarnya, mau ngeliat ada apa sih di dalam kamar itu, penasaran. Saat Wira ngecek itu tuh truk buka pintu, ternyata di dalam itu tuh kosong sama sekali, nggak ada siapa-siapa, nggak ada suara batuk ataupun apa. Tapi ketika pintunya ditutup, dari dalam tuh kedengaran suara batuk. Oh, pas lo keluar tutup pintu langsung batuk tuh? Iya. Padahal kan pas itu cek nggak ada siapa-siapa. Jadi kan karena kedengaran suara batuk kan langsung kebuka lagi, kita teprak. Lihat lagi? Iya, lihat lagi kan, ngecek lagi, itu nggak ada siapa-siapa lagi. Akhirnya Wira tuh kayak nutup pintu lagi. Oh, ya udah mungkin ini perasaan aja gitu kan. Masih tapi positive thinking waktu itu. Dan inilah hari terakhir. Di hari terakhir, saat dimana Wira itu tidurnya pengen sama bapak. Entah kenapa, kayak pengen tidur aja sama bapak. Jadi karena bapak itu sering tidur di luar, dan bapak itu cuman kayak tidurnya cuman pakai kelasa atau tikar gitu kan. Dan Wira kira tidur sama bapak. Udah selesai tahlilan, kita kira tidur, lampu semua dimatikan, pencahayaan cuman redup sedikit gitu, nggak semuanya nyala. Dan kalau misalkan tembok orang Jawa itu dulu itu kan pakai kayak menggunakan kayak
kayu kayak gitu. Anyaman. Oh iya, anyaman. Anyaman ya, masih menggunakan anyaman. Dan itu tuh nggak nutup banget, nggak rapet. Ada celah ya? Ada celah. Ada celah, paling nggak sekilan gitu kan, atau enggak setengah kilan itu ada celah. Dan jadi kita kalau misalkan ingat ke bawah itu bisa ngeliat ke depan atau keluaran gitu. Nah, saat itu Wira tidurnya ke arah situ, madepnya ke sana. Sedangkan Bapak sembari maksudnya menghadap Wira juga. Jam 12 malam, itu ngepas banget, Wira masih ingat. Wira tidur, tiba-tiba itu kebangun karena ada suara berisik. Kayak ada suara yang gedor-gedor atau apa. Dan Wira bangun tuh bang. Bangun, tapi karena mungkin matanya pertama kali itu ngeliat ke sana. Jadi kan pandangan pertama kali ngeliat ke arah depan itu, ke arah luar itu. Di depan, di luaran itu tuh ada putih-putih tapi kayak terbatas. Jadi kalau misalkan putih semua kan biasanya rata, itu cuma terbatas berdiri tepat di situ. Berdiri tepat di situ. Kok ini kayak kain kafan? Wira penasaran tuh bang, ngecek kan, memberanikan diri jam malam-malam itu buka pintu, krek. Akhirnya ngecek ke samping. Pas ngecek, kok nggak ada siapa-siapa. Tutup lagi, terus tidur lagi. Gak lama kemudian kebangun lagi, ngeliat lagi masih ada putih-putihnya. Penasaran, udah 2 kali. Keluar lagi nih gua bang, buka pintu. Ngecek lagi bagian samping, nggak ada sama sekali. Ketiga kalinya, Wira nggak tidur. Jadi cuman kayak merem-merem ayam gitu kan. Nah, merem-merem ayam, pas buka mata, pas dilihat, loh ada lagi bang. Masih ada itu, jadi bentukannya itu kain kafan. Kayak berdiri. Berdiri. Keluar lagi. Pas ngecek, nggak ada. Akhirnya Wira di situ tidur lagi. Keempat, yang terakhir kali, kok baunya busuk, tiba-tiba baunya busuk, kan biasanya baunya nggak ada. Pas Wira buka mata, di depan tuh, itu tuh udah ada wajah ngepas-pasan, bek gini, terus bilang, Melo Yuna. Wah, anjir. Jadi kalau dalam arti bahasa Indonesia, ikut Yuna. Ikut yuk. Wira tuh yang ngelihat itu tuh langsung bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain bang, nge-freeze, bener-bener nge-freeze. Sorry Bir, yang itunya dia sambil kayak tiduran juga? Iya, tiduran. Oh, oke. Jadi yang awalnya kita ngeliat kaki, terus yang keempat kali wajah, langsung bilang, Mel gitu. Gue juga merinding. Makanya ini kenapa belum bisa diangkat ke cerita, karena memang sangat sensitif banget gitu kan. Kita nggak bisa nggambarin secara gimana-gimana. Mungkin udah tahu lah. Gambaran sosok putih itu gimana sih yang biasanya diikat gitu kan, gambaran seperti apa, apalagi yang baunya busuk gitu. Udah gitu Wira nge-freeze. Tapi di situ tuh Wira apa ya, kalau takut, sedih juga, tapi kangen. Gimana bang? Oke, iya. Jadi kayak kita tuh takut, sedih tapi juga kangen juga gitu kan. Jadi kayak otomatis ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dan untungnya saat itu Wira langsung merem, dan tiba-tiba bapak tuh nyenggol badan Wira gitu, berak, nggak tahu karena mungkin lagi tidur terus dia nyenggol gitu, dan tiba-tiba langsung bisa bergerak, udah bisa bergerak. Akhirnya lari ke kamarnya nenek. Masuk tuh? Iya masuk. Okay. Dan soal itu tuh nangis tuh karena takut juga kan, takut, sedih, kangen juga gitu. Akhirnya udah selesai, ditanyakan keesokan harinya, kenapa semalam tuh nangis gitu. Akhirnya gue ngasih tahu kan ke bapak, semalam itu ketemu sama kakek, tapi mukanya udah jelek. Sebenarnya kangen, cuman takut juga. Pak, aku mau pulang ke Cirebon. Terus ya udah, hari ini nanti kita pulang ya, nunggu konfirmasi dari nenek gitu, nunggu persetujuan dari nenek. Akhirnya kita udah ngobrol-ngobrol, ketahuan nih kalau semisal malam itu kakek datang, ya udah pulang aja ke Cirebon. Takutnya anakmu ini malah diapa-apain gitu. Nah, akhirnya kita pulang nih bang ke Cirebon. Kita pulang ke Cirebon bersama bapak, dan selama pulang ke Cirebon tuh ya bapak tuh selalu ngeliatin gua gitu, kayak ini anak mentalnya keganggu nggak, takut kan ngeliat kayak gitu kan. Cuman alhamdulillah saat itu langsung bisa berbaur sama anak-anak, jadi udah hilang tuh, nggak ada apa-apa lagi. Akan tetapi bang,
Dari sini petaka yang dimulai. Jadi ketika gua sama bapak itu pulang, si kakek itu sering muterin rumah nenek Yang di Pekalongan. Pekalongan. Oke. Apa sih ciri-ciri signifikannya? Jadi tiap hari nenek itu selalu bersihin rumah keliling. Ternyata di sekeliling rumah itu udah penuh sama tanah kuburan, Bang. Tanah kuburannya itu bukan kayak yang padat-padat. Jadi Bang pasti tahu lah, kalau semisal si putih itu kan kalau ngeliling itu kan nggak jalan tapi lompat gitu kan, ada yang bilang lompat gitu. Dan itu di setiap satu atau berapa itu ada jaraknya tak 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 tuk tanah kuburan. Oh, kayak bekas dari loncatannya dia. Iya, keliling-kelilingin. Jadi kayak bener-bener kayak ngelilingin rumah gitu. Kan mikir, ini kenapa? Kok bisa-bisanya maksudnya selalu ada gitu. Kenapa datang terus gitu kan? Akhirnya Dede kan mau nggak mau kan ke kuburan, ziarah, sambil doain, terus sambil bilang, udah ya, cucu kamu itu mau tenang, dia juga manusia, kamu nggak usah lagi, alamnya udah beda. Otomatis kalau alamnya udah beda, kita udah terpisah gini. Nenek bilang itu sambil sedih kayaknya. Mungkin kesedihan pertama yang nenek rasain itu karena dia juga udah ngelarang Wira waktu itu ketemu sama kakek untuk terakhir kalinya. Mungkin itu bukan, Wira nggak bisa memprediksi ini kesalahan nenek sih, bukan, nggak bisa gitu kan. Yang kedua, si kakek datang lagi gitu kan, itu kan otomatis kayak ada sesuatu yang belum terselesaikan di dunia. Atau belum, bisa jadi belum disampaikan. Benar. Ada sesuatu yang belum disampaikan. Benar, yang belum disampaikan gitu kan. Nah, yang ketiga mungkin kan karena ini juga dilihat dari kondisi Wira sendiri gitu kan, yang mana setelah Wira nggak ada, itu kan bisa dijadikan impact apa setelah, atau risiko apa nih setelah gue ini nggak ada di situ. Dan ternyata itu sering ngelilingin rumah. Dan itu sampai kurang lebih hampir mau ke hari ke-40. Tapi saat itu udah berkurang-kurang sedikit, cuman kadang ada di beberapa titik doang, tapi sering gitu. Nenek juga katanya sering banget ngelihat kakek itu di di depan rumah gitu, sambil di depan jendela sambil kayak gini gitu. Dan juga dia tuh sering banget ngelihat di pepohonan pisang, jadi kayak sering datengin terus gitu kan. Akhirnya kan ini kan jadi pertanyaan, gimana cara penyelesaiannya, harus pakai apa supaya kakek itu selesai. Akhirnya dari pihak Pekalongan, keluarga Pekalongan itu menghubungin lagi di Cirebon, menghubungin, dan dia bilang, ayo pulang lagi ke Pekalongan, ada sesuatu yang belum selesai. Hah? Apa? Udah, bawa Wira sama kamu berduaan aja, nanti kita obrolkan di rumah. Kita datang tuh Bang. Terus perjalanan dari Cirebon ke Pekalongan itu, singkat cerita, ketika kita udah sampai di Pekalongan, di sana keluarga berkumpul. Maksudnya kayak anak-anaknya Wira, maksudnya anak-anak dari kakek itu berkumpul. Jadi ini untuk informasi aja, kakek itu punya 12 anak Bang. Tapi yang hidup itu 4 orang. 8 orangnya itu meninggal karena tulah. Tulah itu karena santet ataupun tumbal pesugihan. Dan itu nanti akan diceritakan ke Babat Ambruk Kepati, dan dimana dari keempat anaknya kakek semua dikumpulkan dan akhirnya bilang sama nenek, apa yang barusan terjadi? Nenek akhirnya bilang, setiap jengkal yang ada di depan rumah ini itu penuh dengan tanah kuburan. Kaget dong bapak. Bapak juga kaget karena bilang, hah, kok bisa? Itu ada tanah-tanah kuburan setelah kepergian Wira gitu. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, tapi emang kakek mau datang ke sini lagi karena ada urusan yang belum selesai. Mikir dong ke situ, apa sih urusan yang belum selesainya? Akhirnya nenek langsung ngeliat ke arah gua, awakmu kudu nglakoni ritual jaga pocong. Jadi kayak
mungkin nanti akan dijelaskan secara spesifiknya apa. Tapi waktu itu ada perdebatan. Perdebatannya gini, dari semua ketika dikumpul itu mereka nggak setuju. Satu, Wira masih kecil, umur masih 8 tahun. Tapi yang kedua, kalau nggak dilakuin itu kakek terus-terusan error. Terus-terusan, datang. Iya. Dan katanya efeknya, ketika nanti apa yang diinginkannya itu nggak mau, maksudnya belum terselesaikan, dia akan merambah ke eksternal. Dalam artian ini kan masih wilayah internal, wilayah keluarga. Nanti akan ke tetangga-tetangga atau bahkan desa. Ke desa, oke. Jadi waktu itu Bapak cuma bilang, kalau kamu mau menyelesaikan ini, maksud kalau mau diselesaikan, coba tanya Wira, mau atau enggak. Yuk, dikasih pertanyaan yang kayak gitu, Wira cuma jawab, hah, ngapain Pak? Kamu nanti tidur, tapi sendirian. Tidurnya di tikar bekas mayatnya kakek. Iya. Berapa hari? Itu cuman ada jeda waktunya sih. Oh, ada jeda waktunya? Iya, ada jeda waktunya. Nantilah. Iya, ada jeda waktunya. Terus bilang, hah? Tikar kakek? Wira waktu itu kan masih nanya-nanya. Kan emang kita juga tidur kan sering gitu kan. Tapi yang masih dalam konteks pertanyaan, kenapa harus sendirian gitu kan. Maaf, Bir, berarti tikar itu belum dibuang ya? Belum. Belum dibuang. Kan biasanya kan dibuang. Dibuang, biasanya dibuang. Iya. Tapi kalau orang sana tuh belum, Bang. Jadi dia juga dijadiin kayak tempat lagi, alas lagi. Kadang buat istirahat atau kadang buat tidurnya nenek juga. Gitu. Oke. Nah, bilang kayak gitu, Bapak akhirnya ngerasa gimana supaya bisa meyakinkan gua untuk ngelakuin hal itu. Ini sulit banget, masih anak kecil gitu kan. Tapi nenek terus bersikeras. Sama salah satu juga ada dari kakaknya Bapak tuh, kalau semisal ini nggak dilakuin, nanti simbahmu itu akan terus-terusan datang. Dan bayangkan, setiap jengkal rumah yang ada di sini itu penuh dengan tanah kuburan. Belum lagi, kadang tiap tengah malam kakek itu sering nampakkan diri gitu. Itu kan jadi kayak sebuah traumatik banget juga bagi nenek dan juga kakaknya Bapak itu. Jadi mau nggak mau akhirnya ya udah dilakukanlah ritual jaga pocong pada malam itu juga. Jadi di ritual jaga pocong itu sendiri sebenarnya kalau misalkan kita konotasinya ke sini nanti akan pikirannya negatif sih Bang. Ini sebenarnya bukan ngarahnya yang negatif sih. Oke. Nanti akan ada sih penjelasannya. Jadi di ritual ini Wira, gua sendiri itu harus tidur menghadap ke arah dapur. Ke arah dapur dan sebelahnya itu kamarnya kakek. Dapurnya itu maksudnya dapurnya itu tuh kalau paling belakang dan otomatis kalau semisal pintu belakang kebuka itu pasti ada rembulan yang masuk atau cahaya bulan yang masuk. Oh, oke, paham. Iya, paham ya Bang? Paham. Jadi kayak semisal dapurnya itu kayak bener-bener langsung lah kelihatan. Ngeplong lah gitu ya? Oke, paham. Gitu. Dan gua harus tidur di situ sendirian. Pantangannya, yen awakmu diajak ojo gelem. Yen awakmu ditakoni ojo jawab. Durwo ojo ndelak-delo. Jadi yang pertama, ketika kamu diajak menuju kuburan, kamu jangan mau. Ketika kamu dikasih pertanyaan, kamu jangan jawab. Kamu harus tetap tidur. Mengejamkan mata. Tidur. Jangan delak-delo, jadi jangan ngapa-ngapain. Iya, tetap kayak jadi pocong. Diem aja gitu. Diem aja. Akhirnya udah kayak gitu kan, otomatis gua sendiri mikir, ya gimana, gua masih kecil nggak ngerti apa-apa. Tapi Bapak waktu itu, karena Bapak juga salah satu guru spiritual juga, jadi Bapak bilang, udah jalanin. Katanya kamu kangen sama kakek. Malam ini kakek datang. Katanya mau datengin kamu. Kakek kangen banget sama kamu. Kalau kamu kangen sama kakek, kalau kamu kangen sama kakek nih, kalau kakek ini ngajak kamu ke kuburan, jangan mau. Kalau kakek ngasih pertanyaan sama kamu, kamu jangan jawab. Kamu tetap cuman
pejamin mata, kamu merem, terus jangan gerak sama sekali kayak pocong. Ya udah, jalanin. Dan di ritual jaga malam itu tidak boleh ada cahaya satupun. Berarti dalam ruangan itu lo sendirian dan gelap gitu? Itu sebenarnya nggak dalam ruangan, Bang. Oh. Itu tuh di luar ruangan. Tapi emang ada satu kayak amben. Amben atau kayak tempat tidur yang ada di luar, yang dulunya itu sering kakek kalau misalkan kecapean tidurnya di situ. Jadi bukan di kamar juga. Di luar. Di luar kamar kakek. Jadi ngepas banget depan kamar kakek. Kamar kakek, iya. Dan di situ udah disediain tikar. Tikar yang bekas mah. Almarhum kakek. Oke. Akhirnya di situ tuh nggak boleh ada pencahayaan. Lampu harus padam. Semua tidak boleh ada yang bersuara. Orang yang ngelakuin ritual itu berada di ruangan tengah mau ke belakang. Sedangkan orang-orang yang maksudnya ngejagain kalau ada apa-apa, dia harus tidur di bagian depan. Jadi waktu itu bapak sama nenek itu tidur di bagian depan. Dan saat itu juga mereka harus tidur. Mereka nggak boleh ngintip kayak atau ngeliat, nanti gagal. Jadi mereka juga harus tidur. Jadi percayakan semua ini ke gua. Ke Wira. Oke. Udah selesai kayak gitu, ya udah dijalanin tuh ritualnya. Tapi sebelum jalan itu baru aja tidur, Bang. Ya seperti biasa sih, saya tidur orang biasa, nggak ada kayak baca-bacaan atau khusus gitu kayak dikasih sajian, nggak ada. Cuman kita tidur biasa, cuman pakai satu bantal dan di sini ada bantal lagi. Tapi pakaian lo? Pakaiannya outfit biasa. Biasa, bukan biasa. Kayak dikan kafan? Enggak kayak itu. Oke. Enggak kayak itu. Jadi biasa aja. Tapi di sebelah gua itu harus ada bantal lain. Guling kah? Yang penting biasa bantal kayak gini. Oh, jadi ada dua. Ada dua bantal. Oh. Maksudnya tahu ya, Bang ya? Tahu, paham. Ketika ritual itu dimulai, dep, lampu semua mati. Nggak ada suara sama sekali. Yang kelihatan dari bilik-bilik bambu itu cahaya-cahaya bulan. Cahaya-cahaya bulan. Karena kan bilik bambu kan, jadi bulan menerangi gitu, masuk gitu. Dan gue waktu itu nggak bisa tidur. Gue tetap natap ke arah belakang karena semua gelap, ngaruh ke belakang. Tapi deg-degan, merinding juga. Siapa nih yang mau datang? Apakah bener kakek? Terus kakek datangnya kayak gimana bentukannya? Apakah bentukannya seperti kakek waktu sebelum meninggal ataupun ketika sekarang yang udah meninggal? Gak lama kemudian, sekitaran setengah jam, karena pintu belakang itu dari kayu, tiba-tiba itu terbuka. Pintunya kebuka, jadi kayak ada orang yang dobrak. Wira waktu itu kan kaget, cahaya bulan masuk, ada bayangan itu. Maksudnya bayang itu kayak bayangan, karena kan cahaya kelihatan. Ada bayangan. Siapa itu? Nah, Wira tuh langsung tuh, Bang. Gua langsung ngejemin mata, cuman kayak ngintip-ngintip gitu, kayak ngintip-ngintip. Siapa yang mau datang? Karena kan penasaran juga. Penasaran kan? Gak lama kemudian, bunyi derapan orang loncat. Itu bunyi jelas banget kedengeran. Dan karena Wira itu masih ngeliat ke arah depan, Wira tengok nih, ada apa sih di depan? Ketika bayangan itu udah hampir sejajar dengan pintu, tiba-tiba itu ada yang nongol kayak gini. Itu nongol kayak gini, Bang, jadi kayak gitu. Gak bisa dibayangin ya, Bang ya. Gue yang ngeliat kayak gitu langsung, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil merinding. Gak lama kemudian suara langkahnya ke arah Wira. Maksudnya suara lompatan itu. Tep. Tapi itu enggak langsung, maksudnya sampai ke situ. Cuma beberapa lompatan doang. Tep. Tep. Kurang lebih 3 lompatan. Tep. Brak. Langsung ada di sebelah. Dan posisinya gue harus natap ke depan. Dan maksudnya kakek nengok ke sini. Jadi kayak misalkan gue lagi ke sini, tapi dia tidurnya kayak gini. Nggak lama kemudian, kakek bilang, Nang, lemah layat ini dingin, gitu kalau dalam bahasa Indonesia.
maksudnya ikut aku gitu, melu aku Yunang, melu aku sendirian, aku takut. Gue waktu itu pikiran gue apa ya, kayak misalkan takut tetap takut, tapi gue ngedenger itu tuh kayak sedih gitu. Gue kayak ngerasain apa yang dirasain kakek mungkin ya, terakhir kali sebelum meninggal dia mungkin pengen ketemu gitu, tapi mungkin takdir belum dipertemukan, otomatis kakek itu ngerasa kayak pengen ketemu sama gue. Dan setelah itu dia bilang kayak gitu, gue tetap nih fokus itu. Awakmu rak kangen aku nak, kamu nggak kangen sama aku nak. Ngomong kayak gitu gue tetap diem. Karena kan yang pertama, kalau diajak ke kuburan jangan mau, kalau dikasih pertanyaan jangan jawab, dan yang ketiga, kamu tetap merem. Gak boleh ngasih pertanda kalau kamu itu bener-bener masih kayak masih melek atau belum tidur gitu. Tetap aja diem kayak gini. Dan yang terakhir, dia kayak ngepas banget di telinga, melu aku Yunang. Gitu, kayak gitu lagi Bir. Iya, gue kan langsung ger banget kan, tapi tetep bang, gimana caranya biar harus selesai gitu, nggak boleh ngapa-ngapain. Kaget tetep ada, jadi kayak tapi harus yang tadi kayak nggak boleh melanggar pantangan itu ya. Iya, nggak boleh melanggar pantangan. Oke. Ya udah selesai gitu, ya udah. Jadi durasi waktunya itu sampai sebelum subuh. Jadi dari jam 1 sebelum subuh nanti selesai. Dan entah kenapa emang ada perasaan takut, tapi nyaman. Nyamannya mungkin kayak gue sendiri nyamannya kayak, oh iya, ini mungkin apa ya, gue terakhir kalinya kali gue sama kakek tidur bareng. Sebelum-belumnya gue nggak tidur bareng, tapi di sini tidur bareng dengan versi yang beda. Dimana gue masih hidup, kakek udah bedalang, otomatis otomatis ini kayak jadi, oh iya, ini tidur terakhir gue sama kakek, dan gue berharap setelah ini kakek tenang gitu bang. Jadi pemikiran gue langsung ke situ arahnya. Dan setelah itu tepat sebelum subuh gue kepikiran, maksudnya waktu itu tuh langsung ketiduran bang. Jadi tidur, dan setelah selesai kan ada 2 bantal. Bantal sebelahnya itu sini udah ada kayak serpihan tanah kuburan sama tikernya juga. Oh, kayak nyisa bekas itu ya. Iya. Oh. Dan pagi harinya itu bapak nenek itu langsung lihat, astagfirullahaladzim, di raba-raba kan tikernya, kayak masih sedikit basah gitu. Berarti baru. Kayak baru gitu. Jadi kayak mungkin entah gimana ya, itu juga kayak kok bisa sampai kayak gini gitu kan. Akhirnya dirembukin lagi tuh sama keluarga, ini gimana, apa udah selesai apa belum. Itu kasihan, Wiro udah kena mental banget dia harus harus pengen disuruh ikut ke kuburan, dikasih pertanyaan-pertanyaan yang mengerikan gitu. Tapi saat itu nenek sama bapak sama keluarga lainnya bilang, ayo kita ke kuburan kakek, ini terakhir kalinya kita harus membawa cucu ini ke kakek buat dikasih lihat nih, kangen katanya. Kita berangkat ke sana, kita berangkat sore harinya, dan ketika selesai, dan ketika gua itu udah dikasih tahu nih di kuburan kakek gitu, tiba-tiba nenek bilang gini, suatu saat ketika aku juga udah meninggal, aku mau kuburanku di sebelah kakek gitu. Terus dia otomatis bilang kan, ya Allah, ini sumpah kayak ikatan cinta tuh bener-bener kuat banget nenek itu gitu kan. Udah selesai gitu, akhirnya kita pulang gitu. Tapi pas pulang itu kayak ada bisikan-bisikan gitu, suruh ngadep ke belakang. Gue masih tuntun sambil nengok ke belakang.
di kuburan kakek itu tuh ada kakek lagi berdiri gitu, nggak ada melihat, tapi dia senyum, tapi pakaiannya bener-bener pakaian yang rapih banget. Bukan yang pakai kain kafan itu. Bukan, udah rapih banget, dan kayak itu senyum. Dan yang terakhir gua ngelihat kayak gitu, kakek langsung kayak gini bang. Dan akhirnya kita langsung pulang ke rumah. Dan setelah itu gue sering dapat mimpi kakek gitu. Selama kita udah selesai acara gitu, gue sering dapat kakek. Kata kakek, kalau kamu main setahun sekali jangan lupa untuk ngunjungin kakek ziarah. Kami cuma minta doa doang gitu. Dan itu otomatis bisa dijadikan kayak tolak ukur kita semua juga sih bang. Kayak mungkin kalau kita semua ada keluarga yang udah meninggal, saudara, itu diziarahi. Kenapa? Karena itu akan menjadi kayak kita tuh nggak tahu nih keadaan mereka di sana seperti apa. Setidaknya kalau kita punya empati dan rasa simpati, kita datang ke kuburannya, kita doakan, karena kita pun pasti akan seperti mereka, dan kita juga mau ketika kita seperti mereka ada lagi orang-orang yang mendoakan kita. Itu paling itu sih bang cerita tentang ritual jaga pocong yang baru aja gue sampein gitu. Itu ya teman-teman semua cerita atau pengalamannya dari Wirani ketika tahun 2008 ya, yang dimana tahun 2008 itu merupakan mungkin nggak apa ya namanya, nggak semua orang pengen ngerasain seperti itu gitu. Iya benar. Gitu kan, dan memang yang namanya takdir gitu kan, emang kita nggak bisa tolak teman-teman semua. Bahkan misalkan kita berharap begini, tiba-tiba takdir mengatakan seperti itu, beda lain hal lagi gitu kan. Yang pasti jikalau teman-teman semua yang masih mempunyai orang tua, terutama kakek nenek gitu ya, ya kalau kita punya waktu sowanlah ke mereka gitu. Jangan sampai nantinya ketika kita belum sempat ketemu, ketika kita mendem rasa kangen kita, terus kita tiba-tiba mendapatkan kabar yang nggak enak gitu, kurang baik gitu kan, itu bisa apa ya, kayak nyesek banget di dalam hati gitu kan. Nah ini kita sedikit tanya-tanya lah ke Wira terkait pengalamannya, yaitu ritual jaga pocong. Jujur teman-teman semua, ketika sebelum syuting saya nggak minta Wira akan cerita apa, dan saya nggak tahu skripnya seperti apa. Karena setiap yang bercerita di sini saya nggak tanya dulu ceritanya seperti apa, langsung aja syuting gitu kan. Nah ternyata kirain gue ritual jaga pocong tuh kirain itu kayak ke arah pesugihan. Oh iya, jadi kita nanti kayak fase pocong-pocongan gitu. Iya, karena kan kita nggak sempat ngobrol sama sekali loh di luar. Makanya ketika Wira setiap perkataan keluar terus mendeskripsikan suatu momen ya, kayak ngebayangin banget gitu ketika apalagi melaksanakan ritual itu di sebuah amben yang kesukaan beliau gitu kan, yang kalau pulang habis mungkin dari sawah capek tidur di situ gitu kan. Di situ terus yang bikin branding tuh ada 2 bantal itu loh. Itu tuh menurut gue tuh merinding banget. Karena kenapa? 2 bantal, kayak satu bantal nih kayak seakan-akan udah disediain loh. Iya. Kayak gitu gak sih? Untuk si kakek itu. Nah, itu kan sampai akhirnya di hari ke-5 atau berapa Wira pulang ke Cirebon. Iya. Ya, terus kan ketika Wira dan Bapak Wira itu pulang ke Cirebon, ternyata itu petaka yang dimulai itu. Iya. Bahwasanya selama 40 hampir masuk 40 harian ya. Iya. Itu kan si kakek itu kayak ngiterin rumah. Terus saya ngebayangin ketika rumah zaman dulu yang terbuat dari anyaman bambu gitu kan. Di luarnya itu emang masih tanah, tapi ini kan kalau ada tanah tambahan kan pasti beda. Iya benar kan, itu yang dimaksud. Kan gitu. Kalau tanah emang setiap rumah zaman dulu pasti tanah, tapi kayak
tanah tuh kayak bekas tambahin gitu teman-teman semua, truk gitu. Iya. Bekas dari lompatan si kakek itu. Iya benar. Dan pastinya tanah kuburan dengan tanah biasa itu pasti beda. Banget. Entah itu dari teksturnya, entah itu dari warnanya, entah itu dari basah atau keringnya gitu kan. Kan pasti konotasinya ke arah situ gitu. Ya, nah, benar. terus yang ini Wir, yang nggak habis pikir itu sempet gue nanya-nanya dalam hati ketika lo bercerita. Kok kenapa ketika mendapatkan kabar si kakek itu meninggal, mohon maaf, terus bapak boleh ngeliat, tapi kok ketika Wira kok di tanaman nenek ya? Ya itu juga. Itu kan sebenarnya kayak apa ya? Ini makanya pertama itu tadi Wira nggak bisa ngedeskripsikan atau memperspektifkan kalau ini adalah kesalahan pure dari nenek gitu kan. Tapi ini kan mungkin mau kayak ya udah kamu kan masih anak-anak, lebih baik anak orang dewasa aja. Jangan sampai anak-anak masuk ke dalam, takutnya kan pamali orang tua gitu. Betul. Tapi ternyata kan itu kan yang menjadikan patokan utama, karena kakek itu kan sebelum meninggal itu kan dia sering kayak ngucap-ngucap nama cucu-cucunya. Salah satu yang sering diucap tuh Wira gitu kan. Nah gue sendiri yang otomatis pengen ngelihat ternyata nggak dibolehin. Itu kayak ngerasa wah ini terakhir kali loh. Terakhir kalinya, jangan sampai terakhir kalinya berimbas kepada hal yang lain, tapi ini terakhir kalinya cucu kesayangan ataupun cucu-cucu yang lainnya itu bisa ngelihat wajah kakeknya, bisa ngedoain, terus juga bisa apa namanya, ya ibaratnya bisa ngelepas secara ikhlas gitu kan. Tapi ya itu sendiri dari awal sendiri emang nenek udah ngelarang semua. Oke, dan sampai akhirnya kan Wira coba nerobos itu ya. Dan ngelihat yang memang bisa dikatakan hal yang aneh lah ketika ada orang meninggal tapi yang meninggal tuh malah duduk di sampingnya. Iya. Kan gitu tuh Wir, gitu kan. Tuh ngebayangin banget sih. Karena pasti kan ada orang-orang yang ngaji, yang tahlil gitu kan ya. Terus ada si sosok beliau yang sudah meninggal tapi malah duduk di sampingnya jasadnya. Kebayang itu, banget itu ya, Pak. Kebayang banget gitu. Oke. Nah, tapi bersyukur ketika Wira sempat ketemu dulu gitu kan. Tapi lain hal dengan ini sedikit sharing aja nih, kayak kalau ngomongin kakek memang berbekas juga di hati karena gue pribadi pun ketika zaman SMA kakek itu kan sakit gitu kan. Dan tiba-tiba dapat telepon bahwasanya kakek tuh udah meninggal. Yang pulang saat itu cuma nyokap, bokap, sama adik. Sedangkan gue nggak bisa pulang. Karena kenapa? Karena di satu hal itu lagi melaksanakan kalau nggak salah ujian sekolah atau apa gitu kan. Jadi nggak mungkin misalkan bisa gue ikut pulang terus yang alhasil gue nggak ikut ujian gitu kan. Namanya mindset kita orang dari Jawa terus kita transmigrasi ke Jakarta gitu kan, ujian sebenarnya kan bisa nyusul. Kalau kita berpikir sekarang ya, kok kenapa gue nggak ikut pulang ya? Sebenarnya kan bisa ikut ujian susulan. Iya, gitu. bisa ikut susulan ya Nah, itu kayak apa ya, nyesek banget dalam hati gitu. Kok gue ketika saat itu kok gue nggak ikut pulang gitu, nggak ngelihat nih wajah kakek yang terakhirnya loh gitu kan. Nah memang hal-hal seperti itu nggak diinginkan lah bagi setiap orang, pastilah. Dan ini balik lagi karena kalau ngebahas kakek memang agak ini ya. Nah terus itu kan sempat dipindahkan ya ketika kakek itu meninggal. Terus kan cucu-cucunya itu kan dipindahkan ke desa sebelah. Supaya apa? Mungkin supaya namanya anak kecil di Jawa kayak apa, kesambet. Iya benar. Gitu kan. Terus biar takutnya kebawa mimpi gitu kan. Bener. Karena bagaimanapun juga memang itu keluarga kita, tapi kan pakainya itu kan udah di kain kafan. Itu kayak mindsetnya kan udah mohon maaf kayak setan gitu kan. Gitu kan. Mindset orang Jawa kan seperti itu. Nah, yang melaksanakan ritual itu Wir, dari keseluruhan cucu-cucu kakek ini ada nggak selain Wira? Nggak ada. Cuma Wira aja. Dan itu kan sempat sebelum melaksanakan ritual, sebelum Wira balik lagi ke Cirebon, itu kan Wira sempat tidur nih sama bapak nih, gitu kan. Terus kan ada kaki. Sebenarnya bukan kaki sih bang, kayak kain kafan doang. Kain kafan doang. Kelihatan kakinya. Iya oke, kain kafan. Terus ketika ke kamar mandi ya, lengok ini. Jadi kayak beberapa kali tuh kayak ditongolin si kakek gitu. Iya. Nah, Wira sempet gak atau mungkin saat ini sempet nanya ke cucu-cucu kakek bahwa ketika beberapa hari setelah kakek meninggal itu sempet ditampak-tampakin sama kakek? Enggak, cuman gua doang. Dan karena emang waktu itu cucu-cucu itu nggak ada yang pada berani.
tidur, jangankan tidur, datang ke rumah kakek. Cuman gua doang. Oh, oke. Berarti selepas itu kan berarti cucu-cucunya udah nggak di situ ya? Iya. Maksudnya cuma sekedar tahlil udah. Gitu. Tahlil udah. Kalau Wira kan tahlil ada di situ juga gitu kan. Nah, terus yang jadi pertanyaan, Wira tahu nggak? Kok kenapa klasa atau tikar lah ya? Tikar bekas daripada tempat tidur terakhir itu kan, kenapa nggak dibuang gitu? Ini juga unik juga sih. Soalnya waktu itu nenek bilang ini juga buat kayak terakhir kali penghormatan kepada kakek gitu. Jadi bukti cintanya nenek sama kakek, dia mau supaya terakhir kali tempat dia tidur itu dia digunakan sampai akhir hayatnya. Benar sampai akhir hayatnya. Oh, berarti bekas meninggal kakek itu ya, tempat terakhir tidur itu. Iya. Setelah kakek itu meninggal atau selama suaminya meninggal itu tikar dipakai buat tidur nenek. Iya. Sebelum akhirnya dipindah ke rumah sebelah karena sakit. Dan itu nanti ada itunya, ada ceritanya sih. Itu nenek tidurnya di situ terus. Oh, kejawab. Mungkin itu nggak mau kayak ngebuang bekas si kakek itu karena itu merasakan kayak ini cintanya. Cinta ibu. Sampai akhirnya setiap tidur dipakai tikernya, digelar, gitu kan. Klasa kayak. Berarti kayak klasa kayak anyaman itu ya? Iya bener. Kayak tikar gitu teman-teman semua. Tapi dari apa ya yang kecil-kecil gitu tuh. Iya. Kayak rotan atau apalah gitu lah yang dirajut. Kalau zaman dulu, kalau pas gue kecil masih ada warna merah hijau gitu tuh. Kotak gitu kan. Oke. Nah, Wir, ini pengalamannya yang memang bikin gue flashback lagi. Maksudnya flashbacknya itu masih apa ya, nyesek juga ketika termasuk kan gue cucunya nih gitu kan, nggak ngelihat wajah terakhir daripada kakek, nggak ngelihat proses pemakaman kakek, gimana pun itu juga kan orang tuanya orang tua kita gitu kan. Nah, tapi Wira juga sama, bahwasanya ketika dikuburin juga nggak ngelihat, tapi sempet ngelihat itu juga nerobos gitu. Sempet ngelihat tapi juga dengan wajah yang sudah beda, sudah bukan manusia pada umumnya lah. Iya, karena sudah dililit dengan kain kafan. Oke, Wir. Nah, sebelum ditutup nih videonya, Wir ya, mungkin gue pengen ngingetin teman-teman semua lagi nih, Wir. Iya. Bahwasanya ini yang tadi di opening video ini salah satu, berarti bukan salah satu, salah dua. Kalau ada dua, iya benar. Ada dua. Kalau salah satu, gitu kan. Kalau ini kan salah dua. Dua-duanya. Karya dari Restu Wiraatmaja, yaitu mengeluarkan buku. Sampai saat ini sudah 5 buku. 5 buku, mau yang ke-6. Mau yang ke-6. Doakan aja yang ke-6 tuh segera rilis dan teman-teman semua segera order lah. Pastinya cerita-cerita atau tulisan-tulisan dari Wira bikin apa ya, kita tuh bertanya-tanya dengan cerita tersebut, bahwasanya ini alurnya kemana, ini kemana, oh di sini gitu. Nah, ini ada sekali lagi catatan pesugihan dan juga ensiklopedia santet. Nah, kalau catatan pesugihan ini saya sudah baca, tapi kalau ini saya belum. Nah, kalau boleh tahu nih, Wir, ini kan berarti cetakan yang terakhir sebelum cetakan baru nih. Iya. Berarti kan ini buku kelima. Kenapa ensiklopedia santet? Jadi sebenarnya gue itu kan kayak tulisan-tulisan horornya kan ngeranahnya ke santet. Dan waktu itu ada beberapa jenis-jenis santet yang mungkin gue juga udah tahu. Salah satunya itu santet tumpes kelor yang kejadiannya itu kepada kakaknya nenek. Jadi hampir semuanya meninggal, yang menghidupkan satu dan hidup pun akhirnya gila, sampai sekarang masih hidup. Setelah santet tumpes kelor, ada juga santet kembang amben, yang mana santet kembang amben itu yang meninggalnya itu adalah menantu dari nenek. Oke. Dan yang terakhir santet sambar nyumu yang bikin meninggal nenek. Oh, berarti ensiklopedia santet itu kumpulan jenis-jenis santet. Oh, makanya namanya ensiklopedia. Oh, alah. Ini mungkin selepas ini saya akan baca lah ini. Ini juga ada tanda-tanda yang viral tuh. Jangan lihat tuh. Dua tuh, gila kan. Nah, sekali lagi dong, misalkan teman-teman semua pengen order dari cetakan 1, 2, 3, 4, 5, bisa order kemana nih, Bang? Jadi via DM aja. Tapi kalau yang misalkan yang ini, yang ensiklopedia santet itu ada di Shopee
Itu ketika ada namanya warung horor tapi warung NK, bukan NG tapi Oh, warung gitu ya. Warung. Oke. Nah, misalkan tadi Instagramnya juga udah ada ya di bawah video ini ataupun juga Shopee, langsung aja warung horor. Eng-nya itu pakai NK. Iya. Nah, oke. Doakan juga teman-teman semua sekali lagi supaya cetakan ke-6 atau buku yang ke-6 segera rilis ya Wira, dan dilancarkan semua cetakan ke-7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai akhirnya Wira menjadi karya-karyanya ini menjadikan sebuah film. Amin. Karena Bismillah. menulis itu merupakan apa gimana? Gue lupa tuh saat itu tuh. Menulis itu apa ya? Berkarya. Aduh, gue lupa tuh. Soalnya gue pernah nulis juga tuh. Tuh pepatah kayak gitu tuh. Menulis adalah mengabadikan sebuah karya. Oh iya. Itu gue baru ingat, menulis adalah mengabadikan sebuah karya. Jadi ketika kita tulis, apalagi jadi buku, itu karya kita yang abadi. Gitu teman-teman semua. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Wira ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua dimanapun kalian berada. Dan ingat, ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bungkus.